liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin kaum muslimin, hamba Allah, jamaah Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di era modern ini, satu-satunya negara yang dianggap belum merdeka, yakni Palestina. Dikala negara-negara lain sedang sibuk bersaing, berkompetisi untuk menjadi negara superpower dunia, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, bidang politik, pendidikan bahkan. Tapi Palestina ini, mereka masih sibuk memikirkan tentang nasib dirinya agar bisa hidup aman, tenang, nyaman. Maka kita sebagai mukmin, di antara nikmat yang jarang kita syukuri adalah nikmat keamanan, nikmat kedamaian, nikmat ketenangan, sehingga kita berada di satu negeri yang aman, nyaman, tenang, sehingga mudah kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi bayangkan saudara-saudara kita di Palestina, kapan mereka memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi mereka? Kapan mereka bisa memikirkan bagaimana kesehatan yang layak? Kapan mereka bisa memikirkan tentang pendidikan yang berkualitas? Sedangkan negara mereka setiap saat, setiap waktu dibombardir oleh Zionis Israel. Inilah tugas kita hari ini, tugas pemimpin-pemimpin Islam, tugas pejabat-pejabat di negeri kita ini, untuk mendukung mereka, membantu mereka, mensupport mereka dengan apa yang kita miliki. Pemimpin-pemimpin kita mestinya mereka melakukan negosiasi, diplomasi dengan negara-negara lain di muka bumi ini, khususnya negara-negara yang mayoritas Muslim. Mereka mesti berdiplomasi dengan PBB, ada OKI. Itu adalah perkumpulan negara-negara Islam di seluruh dunia. Bayangkan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana nanti generasi-generasi mereka yang akan datang, ketika pelayanan publik mereka tidak peroleh karena hancurnya bangunan rumah sakit, hancurnya tempat-tempat pelayanan sosial kehidupan mereka. Maka kita sebagai mukmin, sebagai orang Islam, dituntut untuk mendukung mereka. Bukan hanya karena persoalan agama, karena memang negara kita dalam konstitusinya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di sana dinukil kalimat yang sangat indah, bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini konstitusi yang mengatur tentang kehidupan dunia. Kita sebagai mukmin, sebagai muslim, mestinya kita terus mendukung mereka. Kenapa Palestina itu mesti didukung? Kenapa mesti dibela? Kenapa mesti kita support mereka itu? Pertama, kata para ulama, karena Palestina itu rupanya ardul muqaddasah, tanah yang suci.
Dalam pandangan kita orang Islam, ada 3 tanah suci. Masjidil Haram, Nabawi, Aqsa. Bahkan 3 masjid ini kata Nabi, kalau kita ibadah di 3 masjid ini pahalanya, fadilahnya, keistimewaannya jauh lebih besar dibandingkan dengan ibadah di masjid-masjid yang lain di seluruh dunia. Masjidil Haram 1 rakaat kita salat di sana seperti sudah salat 100.000 rakaat. Di bawahnya Masjid Nabawi, di bawahnya Masjidil Aqsa. Salat di 3 masjid ini beda dengan salat di Masjid Jami', beda salat di masjid-masjid yang lain di seluruh muka bumi ini. Maka mesti dibela karena itu ardul muqaddasah, tanah yang suci. Siapa yang mensucikan? Allah Azza wa Jalla. Maka mesti dibela tanah itu. Mesti didukung agar ia menjadi negara, satu bangsa yang merdeka, yang diakui kemerdekaannya sehingga mereka bisa beribadah sebagaimana kita lakukan hari ini. Ardul Muqaddasah. Bahkan sebelum kita umat Islam ini menghadap Ka'bah Baitullah sebagai pusat kiblat, Masjidil Aqsa pernah dijadikan sebagai pusat kiblat umat Islam. Setelah turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram Ka'bah Baitullah. Sejak saat itu baru umat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menghadap ke Ka'bah Baitullah Masjidil Haram. Kita yang pernah ibadah haji, kita yang pernah menunaikan ibadah umrah, mungkin pernah singgah di satu masjid di Madinah namanya Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Masjid itulah sebagai tanda dan bukti bahawa umat Islam pernah punya 2 kiblat. Salah satunya adalah Masjidil Aqsa. Maka mesti dibela. Yang kedua kata para ulama, kenapa mesti kita bela? Karena Palestina itu ardul mubarakah, tanah yang diberkati. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang negara Syam ini, Palestina salah satunya. Ini negara yang diberkati, tanah mereka ini diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebagaimana firman Allah yang sangat familiar pada dalam diri kita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Aqsa dan sekitarnya ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan keberkahan kepada mereka. Allah yang menurunkan keberkatan kepada tanah tersebut. Dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti dibela tanah itu. Alasan yang ketiga kata para ulama, karena Palestina itu ardul anbiya was salihin, tanahnya para nabi, tanahnya orang-orang saleh. Banyak para nabi diutus Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di Palestina. Bahkan ada di antara mereka yang hidup di sana, besar di sana, ada yang lahir di Palestina itu. Yerusalem dulu orang menyebutnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ishaq alaihissalam, Nabi Allah Yaqub alaihissalam, sampai Nabi Allah Isa alaihissalam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjalani satu peristiwa yang maha dahsyat yang kita kenal dengan istilah Isra dan Mi'raj. Sebelum proses Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, mustawa berjumpa dengan Allah, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat terlebih dahulu sebelum naik ke langit yang ke-7 di Masjidil Aqsa menjadi imam, lalu diimamilah oleh Nabi, ruh para nabi dan para malaikat. Mulia ardul anbiya, tanahnya para nabi, tanahnya orang-orang saleh. Banyak para ulama lahir di Palestina. Kita kenal Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram. Ini lahirnya di satu negara, di satu daerah, di satu wilayah, di satu kemukiman, namanya Asqalan. Asqalan ini di Palestina. Kita baca kitabnya, kita kaji kitab-kitabnya, kita mengamalkan isi kitabnya, tapi sedih pada saat kita tidak mau membela tanah kelahirannya. Kita semua ini pengikut mazhab Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i.
Kita ikut mazhab Syafi'i, mazhab terbesar di muka bumi ini untuk hari ini. Kita harus tahu bahwa Imam Syafi'i itu lahir di Palestina, bahkan dekat jalur Gaza, yang hari ini jalur itu ditutup agar orang-orang Palestina kelaparan, ditutup agar orang-orang Palestina makanan-makanan sumbangan yang dikirim oleh negara-negara lain ke Palestina bertahan di jalur Gaza. Di sanalah Imam Syafi'i lahir. Sedih pada saat ada orang Islam mengagung-agungkan Imam Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i, tapi sayang tidak pernah tersentuh hatinya untuk membela tanah tempat kelahiran Imam Syafi'i. Ardul Anbiya was Salihin. Kenapa Palestina ini mesti dibela? Karena Palestina ini ardul ukhuwah, tanahnya persaudaraan. Dalam Islam, hadirin yang berbahagia, persaudaraan itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat wilayah. Dalam Islam, persaudaraan itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat teritorial. Dalam Islam, persaudaraan itu tidak dibatasi oleh negara. Dalam Islam, siapapun dia, apapun sukunya, negara apapun tempat dia mendiami, dimanapun dia tinggal, apapun profesinya, kalau dia Islam, kalau dia mukmin, itulah saudara kita. Inilah kata Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja manusia mukmin itu bersaudara. Lebih kuat, malah kadangkala lebih kuat persaudaraan iman seiman daripada persaudaraan senasab kita kalau seandainya dia berbeda agama dengan kita. Abang kita mungkin berbeda agama dengan kita, tapi secara persaudaraan dalam Islam lebih dekat persaudaraan imaniyah, ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman kita. Inilah hadirin jamaah Jumat yang melatar belakangi banyak orang mengambil sebagian hartanya lalu diinfakkan. Inilah alasan yang menyebabkan sebagian orang mengambil sebagian gajinya lalu diinfakkan untuk membantu orang-orang Palestina. Inilah yang menyebabkan alasan banyak orang meneteskan air matanya, mengangkat tangan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya mereka menjadi negara yang merdeka. Kenapa? Karena mereka paham dasarnya. Inilah latar belakangnya. Inilah pemahaman yang sesungguhnya yang harus kita sadari, bahwa setiap apa yang kita kerjakan untuk membantu mereka sama dengan kita telah menjaga negara itu sebagai satu negara, satu tanah yang amat suci, disucikan Allah Subhanahu wa taala. Tanah itu menjadi tanah di mana diberkati oleh Allah, menjadi tanah di mana banyak para nabi lahir dan bahkan berdakwah. Banyak orang-orang saleh, para ulama yang lahir di sana. Di sanalah mestinya umat Islam menyatukan ukhuwah imaniyahnya. Bukankah dalam banyak hadis kita diberikan pemahaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya kal jasad, seperti satu tubuh. Bila satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Kepala kita yang sakit, tangan ikut sakit, kaki kita ikut sakit, perut kita sakit, seluruh anggota tubuh kita ikut sakit. Itu menunjukkan perumpamaan Nabi yang amat luar biasa. Begitu dekat kita dengan sesama mukmin. Pertanyaannya, sudah berapa lama mereka dibombardir oleh Zionis Israel? Berapa harta yang sudah kita keluarkan untuk membantu mereka? Jangan-jangan kita hanya kagum dengan ceramah-ceramah tentang kelebihan-kelebihan mereka. Jangan-jangan kita hanya kagum, ibu dah boleh tu kita dengar ceramah-ceramah tentang Palestina, tapi hantom pernah mencolok okey jara lam keh metiga pita cok peng 50 ribu ya. Lalu kita infakkan kepada orang panitia-panitia yang sedang berjuang mengumpulkannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menyebut bahawa kita dianggap belum beriman, kita belum dianggap sempurna iman bila seandainya kita belum mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bahkan mestinya kita mencintai saudara kita jauh lebih besar, lebih hebat daripada kita mencintai diri kita sendiri. Ini yang diperintahkan agama. Sehingga kalau seandainya ada persoalan-persoalan ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, kita lebih mendahulukan orang.
merempok bantuan, bah gop ilai, bah syara kita nyo ilai, bah sahabat kita nyo ilai, bah handai taulan kita nyo ilai, itanyo si atu mentang, menyana lebih taco, hana lebih kakak hana takli. Pakan, karena kita mendahulukan orang, ibadah-ibadah sosial. Ibadah-ibadah yang menyangkut dengan ibadah-ibadah mahdah, ibadah-ibadah fardhu ain, diperintahkan agama untuk mendahulukan diri kita sendiri terlebih dahulu. Waktu tak kalang saf kosong, backgop dah culuk dalam, draw dah temung kena dalam. Waktu seandainya ketika kita ada peluang-peluang untuk beribadah, apalagi ibadah-ibadah wajib, draw tila dah semayang punya secret sagai sajadah, baik kah semayang kah julai long tu mendeng. Mestinya itu yang didahulukan. Ibadah-ibadah fardhu'in dahulukan diri sendiri. Ibadah-ibadah sosial dahulukan saudara-saudara kita. Baik tanya balik engko. Letak urang lawe nyom balik. Asai buat sosial yang keganya ile. Buat ibadah yang menyangkut fardhu'in kewajiban atas diri pribadi nyan bahgo ile. Giliran bantuan bertanya ile. Menyahananan culuk nan tanya sabo. Itu menunjukkan bahawa egoisme kita terhadap diri kita sendiri ini kata Nabi SAW sama dengan kita belum mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Di antara pertanyaan di alam kubur kalau seandainya kita mati dan semua kita akan mati, pertanyaan malaikat salah satunya, waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Siapa saudara kita? Saudara kita adalah muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, ikhwani, seluruh orang Islam di mana saja. Dari 7,5 miliar populasi dunia siang ini, 2 miliar adalah saudara kita orang Islam. Dari 273 juta jiwa penduduk Indonesia hari ini, 87% adalah saudara kita karena dia orang Islam. Itu nanti akan dipertanyakan oleh malaikat, waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Bisakah kita menjawab muslimin wal muslimat ikhwani, mukminin wal mukminat ikhwani, bila seandainya kita bertengkar dengan tetangga kita, bila seandainya kita tak pernah bersahabat dengan saudara-saudara kita yang seiman? Bisakah kita menjawabnya seandainya malah kita dengan non muslim lebih kita bersahabat daripada saudara kita sesama muslim? Bisakah kita menjawab pertanyaan pada saat nanti, di mana imanmu? Bagaimana kau menjawab muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat ikhwani, sedangkan engkau tak pernah membantu saudaramu? Ini renungan, refleksi, muhasabah. Tujuannya untuk mengetuk hati kita semua agar terus mendoakan saudara-saudara kita, orang-orang Islam dimanapun kita berada. Kita tenang hidup di Aceh, satu negeri yang amat mulia. Bahkan secara legal formal kita dibolehkan untuk menegakkan Islam secara kafah. Saudara-saudara kita, bacalah media massa. Bagaimana saudara-saudara kita di Eropa, bagaimana saudara-saudara kita di Jerman, bagaimana orang-orang Islam di Swiss. Mereka merindukan suara azan sebagaimana suara azan di Luxmawe ini. Masjid rata tagona, masjid rata tempatnya. Tadang ini, masjid ini dia tak dengar. Tu azan belah radih dia tak dengar. Masjid belah radih dia tak dengar tu azan. Iga puri Islam inang grogop. Hawai lagi nyan. Itanya oh tahu biasa mentang. Orang merindukan suara-suara azan. Kenapa? Karena di negara orang dilarang azan besar-besar. Inang grogop tanya ada raya ada masalah. Pula meno ya ceh punya pula corong yang pahir rumah tak petang tepo-tepo mengatruh masjid. Kenapa? Itu untuk menunjukkan bahawa syiar Islam di negeri-negeri kita ini masih hidup. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin kita, para ulama kita, mereka sibuk memikirkan tentang kondisi umatnya agar umat ini aman, tenang, nyaman. Pada saat negara aman, negara damai, kita bisa beribadah dengan tenang. Bayangkan tengah tersembayang Allahu Akbar, dum tu bude. Allahu Akbar, dum bertuh granat ini. Allahu Akbar, dum bertuh ni bom sini. Tidak tenang kita ibadah. Nikmat yang jarang disyukuri. Kapan kita baru sadar berapa nikmat akan keamanan dan ketenangan ini? Pada saat keamanan itu hilang. Pada saat ketenangan itu hilang, saat itulah kita baru merasa, ya Allah, memang ketenangan itu begitu penting sampai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah untuk menjadikan Mekah itu sebagai negeri yang aman.
baldatan amina, negeri yang aman. Kenapa? Supaya umatnya, supaya orang-orang Islam, supaya orang-orang beriman bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita, bantuan-bantuan kita walaupun tidak seberapa, menjadi alat, menjadi wasilah untuk menampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hadir mau membantu saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, karena kalau ia beriman itulah saudara kita yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du faya ibadallah, أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.